Broto pagi-pagi udah kirim tugas. Nggak mood kerjain tugas pagi-pagi itu. Mending aku cari-cari hiburan dulu, lihat TikTok. Siapa tahu nanti aku jadi niat deh. Namaku Dinda. Saat ini menjalani sekolah online sebagaimana peraturan pemerintah untuk menekan angka penyebaran virus. Dengan bersekolah daring, orang tuaku memberikan handphone baru agar dapat menunjang pembelajaran dengan baik. Akan tetapi, semakin lama aku semakin terlena. Aku malah menggunakannya untuk menjadi seorang yang tidak produktif dan bahkan melalaikan tugas-tugas sekolah online karena banyaknya aplikasi yang aku gunakan. Ya ampun, tugas aku belum selesai. Tugas aku belum selesai, aku bingung. Main TikTok aja kali ya. Yaudah deh, aku scroll TikTok dulu, siapa tahu jadi nggak bingung. Hingga pada akhirnya Kucingnya Pak Broto nelpon. Ada apa nih Pak Broto nelpon aku? Angkat aja deh. Dinda, Halo Pak. ini kamu kenapa akhir-akhir ini sering terlambat mengumpulkan tugas dan bahkan ada tugas yang tidak kamu kerjakan? Iya Pak, maaf ya Pak, Dinda lupa. Kamu belum mengumpulkan 2 tugas ya? Dua tugas Pak, saya belum ngumpulin. Aduh ya Pak, maaf ya Pak, Dinda lupa Pak. Saya tunggu sampai besok. Cepat, Habis ini kerjakan ya. Iya Pak, abis ini saya kerjain. Terima kasih ya Pak. Sama saya minta maaf ya Pak. Padahal kan harusnya hari ini aku mau nonton vlognya Kak Ria. Bu Siti nelpon. Halo Dinda, Halo Bu. Dinda belum mengerjakan tugas yang Ibu berikan ya. Ini ada 4 kolom tugas kamu yang kosong, Ibu, belum kamu kerjakan. Saya lupa Bu, saya belum selesai ngerjain. Kalau kamu begini terus, bisa-bisa nilaimu semester ini jadi turun. Baik Bu. Iya Bu, baik Bu, terima kasih Bu. Iya Bu. Ya juga ya. Kalau aku begini terus, nilaiku pasti akan turun. Aku nggak boleh main HP terus. Aku harus sadar diri ya harusnya. Aku kan sebagai seorang pelajar harusnya bisa menjadi generasi emas, bukan malah tidak produktif dengan main HP terus. Oh iya, aku coba konseling sama Bu Sinta aja apa ya? Oke deh, aku coba hubungin Bu Sinta. Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam Dinda, selamat siang. Iya Bu, selamat siang. Bagaimana kabarnya Dinda sekarang? Kabar saya baik Bu, Insya Allah baik. Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat ya. Iya Bu. Kemarin Dinda menghubungi saya melalui WhatsApp ya? Iya Bu.
Oke, ya lalu kita membuat kesepakatan jadwal untuk melakukan proses konseling dan kita mendapatkan jadwal yang sesuai yakni hari saat ini ya. Akhirnya kita bisa melakukan proses konseling saat ini. Iya Bu, alhamdulillah. Tadi Dinda mengikuti webinar juga ya. Kan tadi kegiatan di sekolah mengadakan webinar untuk memberikan motivasi kepada para siswa. Iya Bu, tadi saya ikut Ya. kan online juga. Teman-teman seangkatan juga Ya. banyak yang ikut kok Bu. Saya rasa ikut Ya. semua anak-anak. Begitu, menyenangkan. Iya Bu, apalagi tadi pembicaranya itu loh Bu, cara bicaranya itu enak gitu Bu dan mudah untuk dipahami. Iya Dinda. Perihal Dinda menghubungi saya untuk melakukan proses konseling. Adakah suatu hal yang ingin Dinda sampaikan atau ceritakan kepada saya? Iya Bu, ada Bu. Ya. Ya. Apalagi setelah saya ikut webinar Iya, tadi, iya, iya. membuat saya langsung ingin bercerita Ya. permasalahan saya pada Bu Sinta karena agak Ya. kayak ada keterkaitannya gitu loh Bu. Ya, begitu. Baik, dari yang sudah disampaikan Dinda itu beberapa permasalahan Dinda atau bagaimana? Iya Bu, saya ingin cerita yang saya Dinda itu lain dialami Dinda. punya kebiasaan baru yang buruk gitu loh Bu, dan Iya. saya juga ingin cerita tentang kesulitan saya yang ingin lepas dari kebiasaan buruk itu Bu. Iya, iya. Baik, bagus Dinda mau membicarakannya dengan saya. Namun di sini ada beberapa hal yang perlu Dinda ketahui juga, bahwa dalam proses konseling ini meskipun kita melakukannya secara online seperti saat ini, tetapi saya Bu Sinta tetap menjaga kerahasiaan Dinda. Dinda tidak perlu khawatir, sebab ini juga Ibu sudah di ruangan yang sendiri gitu. Tidak ada seorang pun selain Bu Iya Sinta. Bu, baik Bu. Dan hal lain yang perlu Dinda ketahui bahwa di sini Bu Sinta sebagai konselor dan Dinda sebagai konseli tidak perlu khawatir dapat menceritakan keluh kesah yang mengganjal di hati Iya, dan Bu. lain sebagainya. Baik, Begitu ya, Dinda? saya paham Bu. Oke, baik. Untuk itu kita perlu membuat kesepakatan waktu dan proses konseling kita hari ini agar pembicaraan kita bisa teratur, terarah, serta berjalan dengan baik. Bu Sinta memiliki waktu 20-30 menit ke depan. Apakah waktu tersebut cukup? Iya Bu, ya? cukup. Saya rasa cukup Ya. Bu. Baik, kalau karena itu mari kita gunakan waktu yang kita miliki 20-30 menit itu Iya, dengan Bu. sebaik-baiknya. Baik, siap Bu. Baik, silakan Dinda mulai menceritakan masalah Dinda kepada saya dan saya akan menangkan semua yang Dinda katakan. Iya Bu. Ini Dinda Baik, Bu. ceritakan kepada saya. Awalnya itu gini loh Bu, awalnya itu saya itu kan dulu saat masih sekolah offline itu kan tidak seberapa bergantung dengan HP ataupun internet gitu kan Bu. Nah, begitu mulai adanya pembelajaran daring, itu kan kita sudah di rumah saja, harus tetap stay at home. Itu membuat saya awalnya kesulitan Bu dalam memahami pelajaran. Dinda sudah mengalami kesulitan belajar daring. Bisa dijelaskan kepada Bu Sinta bagaimana Ya, kesulitannya itu? ya, kan banyak guru mata pelajaran itu yang memberikan tugas untuk memahami sendiri gitu loh Bu. Materi yang ada di buku itu kita harus memahami sendiri, kita harus baca sendiri. Iya, iya. Sedangkan iya. saya itu sebenarnya saya sudah baca Ya. Bu, tapi tetap saja Bu tidak mudah untuk memahaminya. Lalu untuk memudahkan pemahaman saya, Iya, iya. saya cari-cari Ya. Bu tips gitu Bu, tips and trick belajar di YouTube, terus juga di Instagram, sama di iya. TikTok juga Bu. Itu juga ada cara-cara yang lebih mudah gitu loh Bu. Ya, Dinda mencoba untuk mencari video pembelajaran untuk menuntaskan kesulitan belajar Iya begitu. Bu, benar sekali. Lalu coba Dinda ceritakan pada saya kegiatan-kegiatan yang Dinda lakukan itu tadi. Nah, selanjutnya saya itu menemukan video-video cara cepat gitu loh Bu di media sosial saya, entah itu Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, apalagi di TikTok itu loh Bu. Itu aja cara cepat gitu. Cara cepat apa itu? Itu kayak cara cepat mengerjakan soal matematika, cara cepat menghitung aljabar, cara cepat memahami isi paragraf, kayak gitu-gitu loh Bu. Ya. Ya, lalu bagaimana Dinda? Nah, dari situ Ya. lama-lama saya juga banyak menemukan video lucu-lucu gitu Ya. Bu, apalagi di TikTok tuh Bu. Ada kan Bu itu di Ya, TikTok ya, tuh ada kayak
fitur FYP gitu loh Bu, FYP atau FYP gitu loh. Nah di situ ada banyak video menarik gitu Bu. Iya. Iya. Lalu kemudian saya yang awalnya pengen cari cara cepat untuk menyelesaikan soal dan tugas-tugas yang diberikan sama Pak Guru dan Bu Guru di sekolah daring itu, saya tuh malah lupa Bu. Karena pas lihat HP itu ada notif, kemudian pas mau cari Google itu misalnya, saya tuh malah mampir-mampir ke aplikasi yang lain gitu loh Bu. Saya tuh malah lupa. Karena apa? Itu karena pas lihat HP itu ada notif, saya jadi lihat video-video yang lain gitu loh Bu. Dan akhirnya saya nonton dan malah keterusan, lupa sama niat awal saya yang pengen cari sesuatu. Pas saya ingat, saya pas sudah ngantuk, akhirnya ketiduran. Berarti saat ini Dinda sedang merasa kecanduan handphone dan aplikasi-aplikasi itu, ya? Iya Bu, benar sekali. Saya tuh kayak udah kecanduan main aplikasi-aplikasi dan menonton video lucu-lucu gitu loh Bu. Nah hal itu membuat saya lupa untuk mengerjakan tugas. Karena lihat-lihat scroll media sosial yang banyak video itu membuat Dinda ingin terus menonton video itu dan lupa niatan awal. Iya Bu, apalagi belajar, kalau sudah ada di atas kasur, terus baterainya full, rasanya tuh saya tuh pengen melupakan tugas gitu loh Bu. Padahal sebenarnya juga saya tuh tahu, harusnya saya tahu habis baca chat grupnya Pak Broto gitu ada tugas banyak. Saya tuh pengen coba ngumpulin niat untuk mengerjakan tugas untuk itu dengan nonton video lucu-lucu. Tapi itu tuh malah membuat saya tuh lupa untuk mengerjakan tugas saya. Ada notif ting gitu aja, saya langsung buka HP Bu. Saya bingung Bu. Saya bingung dengan diri saya sendiri. Kalau Ibu boleh tahu, ini sudah berapa lama, Din? 2 bulanan mungkin Bu. Pokoknya sejak saya punya HP baru ini loh Bu. Dulu kan HP saya itu kan agak kurang canggih gitu Bu. Jadi kalau mau cari-cari di internet itu agak lemot gitu. Tapi ketika saya udah punya HP baru itu saya jadi lebih leluasa untuk akses apa saja dari HP saya ini daripada HP saya yang lama. Karena HP saya yang baru ini kan lebih canggih. Tapi bagaimana dengan tugas-tugasmu jadinya? Tugasnya ya itu tadi Bu, jadi nggak karuan semua. Saya sering sekali terlambat mengumpulkan tugas, materi juga tidak paham. Ada beberapa sih Bu yang paham, tapi itu pas awal-awal dulu Bu. Waktu niat banget cari-cari gitu. Tapi sekarang tuh kayak apa ya Bu, kecanduan banget gitu. Guru mata pelajaran tidak memberikan peringatan atau menegur gitu kepada Iya Bu, banyak sekali Bu. Ada Pak Broto, Bu Siti, Bu Inem, Pak Agus, masih banyak lagi Bu. Bapak Ibu guru tuh menanyakan pada saya kenapa saya begini, kenapa saya berubah. Nah saya tuh bingung Bu mau jawab apa. Saya sendiri tuh bingung sama diri saya sendiri. Saya tuh banyak banget tugasnya, kemudian saya tuh sulit untuk memahami. Ibu bisa kan bayangkan jadi saya? Oke. Saya tuh butuh hiburan. Dinda. Ya, saya dapat memahami apa yang Dinda rasakan. Setiap orang yang menjalani aktivitas di rumah saja tentunya juga butuh hiburan ya, bosan. Tapi ya, saya saat ini sadar Bu. Apalagi saat tadi saya ikut webinar tadi Bu, itu saya merasa itu tadi menyentuh banget gitu loh Bu bagi saya. Saya merasa bahwa itu saya itu harus memperbaiki pola belajar saya. Saya nggak boleh benar sekali. Dinda seperti Dinda sudah tahu ya dari diri Dinda sendiri menyadari bahwa hal tersebut itu tidak baik. Menonton video itu yang tidak berhubungan dengan video pembelajaran akan membuat Dinda sendiri tugas-tugasnya terbengkalai. Iya Bu, benar sekali Dinda mampu menceritakannya dan mengungkapkannya kepada ibu-ibu itu merupakan suatu langkah yang tepat. Begitu ya Bu? Iya, Dinda, kalau ibu boleh tahu apa upaya Dinda untuk mengatasi itu? Nah, itu dia Bu yang ingin saya bicarakan dengan ibu. Barangkali kita dapat solusinya. Kalau begitu, ketika Dinda tidak memahami suatu materi dari Bapak Ibu guru dari pembelajaran daring ini, apakah tidak mencoba untuk bertanya? Tidak ada Bu.
Saya takut. Takut? Kenapa Dinda harus takut? Ya, saya itu takut kalau misal perkataan saya kurang sopan, iya, atau takut bapak ibu guru itu berpikir saya bodoh. Saya takut juga saya salah tanya gitu. Gitu. Sekarang Bu Sinta tanya lagi pada Dinda, tugas guru di sekolah apa? Sekolah mau online maupun offline? Ya, mengajarkan ilmu agar muridnya mendapatkan ilmu. Nah, kalau begitu mana mungkin ketika ada anak yang bertanya lalu guru membiarkannya begitu saja dengan ketidakpahaman dari anak itu, bukan begitu? Ya juga sih Bu. Berarti Iya. saya harus Iya. berani untuk Iya. bertanya dan membicarakan kesulitan saya pada Iya. mata pelajaran itu kepada bapak ibu guru ya. Tepat sekali. Baik Bu, akan saya coba. Sekarang coba Dinda ambil kertas sambil pen. Kertas. Dinda, sebenarnya kalau misalkan kita offline, bukan online, ibu bisa menyediakannya, tapi berhubung kita online, jadi kita saling menyelesaikan. Baik Bu. Buku ya Bu. Ya. Buku sama alat tulis. Oke, bagus sekali. Kita buat kontrak, membuat kamu bisa untuk memahami pelajaran dan juga mengatasi kesulitan kecanduan HP ya. Tapi kita sudah menemukan satu, kalau misalkan ada yang tidak dipahami Dinda, harus bisa ditanyakan langsung ke Bapak Ibu Guru. Pada Bapak dan Ibu guru. Iya Bu, sudah Bu. Sudah ditulis. Sudah. Ya. Lalu Dinda apa lagi? Saya sih sebenarnya ingin menghapus aplikasinya Bu, tapi saya mikir lagi. Saya juga dapat Iya. banyak ilmu di sana yang dapat menunjang pemahaman saya. Tapi nah itu dia, sehingga saya kalau mau hapus aplikasinya itu juga saya mikir-mikir, soalnya ya ada Iya. manfaatnya juga gitu loh. Kalau begitu sebelumnya apakah Dinda sering memfollow akun apa saja? Follow, oh itu Bu, ini Bu, Bu, apa namanya? Kalau ada postingan hiburan lucu gitu loh Bu, langsung saya follow biasanya Bu. Habisnya lucu sih Bu. Nah itu maka dari itu kenapa Dinda sering lihat dan kebablasan, karena kamu terlalu banyak follow akun hiburan. Oleh karena itu munculnya di beranda itu terus. Coba kalau misalkan Dinda mempertimbangkan apa pendidikan yang memberikan manfaat daripada akun hiburan, Dinda juga memiliki prioritas sebagai seorang pelajar kan. Iya Bu. Berarti saya harus kira-kira gitu ya Bu, untuk memilah dan memilih akun-akun yang penting bagi saya. Tepat sekali Dinda, bagus sekali. Dinda mampu menangkapnya. Terus ini Bu, saya jadi kepikiran untuk memberikan alarm belajar gitu loh Bu, kayak setting alarm istirahat, setting alarm belajar di HP saya, setting timing belajar gitu loh Bu. Iya. Bagaimana Bu? Iya boleh Dinda, bagus itu. Baik Bu. Oke, dari rencana tadi yang sudah Dinda susun, Dinda harus mampu melaksanakannya ya. Ibu yakin dengan kesadaran Dinda untuk melakukan hal tersebut menjadi sebuah motivasi Dinda untuk mencapai tujuan Dinda. Baik Bu. Berarti saya harus melakukan kegiatan-kegiatan ini ya Bu. Iya Dinda. Ya Bu. Saya juga jadi merasa semangat gitu Bu. Kayak ada dorongan dari Bu Sinta gitu. Saya merasa senang soalnya Bu Sinta juga friendly. Nah kalau begitu kira-kira sudah berapa persen nih rencana yang telah kita buat untuk membuat Dinda bisa berubah menjadi lebih baik? Berapa ya Bu? Mungkin ini sekitar Iya, 75%. 75%. Ya Bu. Mungkin Baik. sekitar 75%-an lah. 75% berarti sudah ada kemauan dan kesadaran untuk melaksanakannya dengan penuh komitmen ya. Ya Bu. Insya Allah Bu. Baik, bagus sekali kalau begitu Dinda. Iya Bu. Semoga saya bisa merubah kebiasaan buruk saya Bu. Nah, dari apa yang sudah kita bicarakan dari awal hingga detik-detik akhir ini, dapat saya simpulkan di sini, jadi Dinda ini memiliki permasalahan dalam filter konten-konten sehingga membuat Dinda kecanduan dan tugas Dinda akhirnya tadi terbengkalai. Ya, Ya Bu. Benar sekali Bu. kemudian kita mampu merencanakan hal-hal, rencana kegiatan yang dapat membuat Dinda merubah kebiasaan buruk sebelumnya menjadi yang lebih baik. Begitu ya Dinda? Ya Bu.
Iya. Coba tidak ulangi lagi. Itu tadi apa saja rencana-rencananya? Baik Bu, yang pertama itu tadi saya akan berusaha membicarakan Ya. kesulitan saya dalam mata pelajaran pada Bapak dan Ibu guru. Terus saya juga akan memfilter akun-akunnya saya follow. Terus Ini apa kira-kira lagi? saya beri kira-kira sendiri ya Bu, kira-kira 80% untuk media pembelajaran, yang 20% yang hiburan. Terus Kemudian saya juga akan membuat setting alarm itu tadi Bu, untuk agar saya bisa mengatur waktu saya untuk manajemen waktu gitu ya Bu, untuk belajar, melaksanakannya dengan baik agar tidak terus-terusan main HP tapi juga sambil istirahat. ya, bagus. Terima kasih Bu Sinta. Tidak bagus. Baik, karena waktu proses konseling kita sudah habis, juga Ibu izin pamit ya. Itu butuh komitmen, jangan sampai hilang dan selalu berusaha untuk melakukan kegiatan itu ya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Berkat Bu Sinta saya jadi bisa membuat ini. Tentu saja Dinda yang hebat kan itu yang Dinda solusinya Dinda buat sendiri. Ibu Sinta hanya memfasilitasi. Dinda yang hebat. Iya juga ya Bu. Terima kasih banyak Bu. Sama pertemuan kita kali ini, nanti kita jadwalkan lagi proses konseling selanjutnya ya, agar kita dapat mengetahui kemajuan perkembangan Dinda serta mengukur komitmen yang Dinda lakukan. Baik Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Saya yakin nih Bu, setelah ini Pak Broto, Bu Siti, Bu Inem, Pak Agus sama Pak guru-guru yang lain pasti bangga dengan saya sama usaha saya yang saya lakukan. Dinda pikir saya tidak bangga dengan Dinda. Iya juga sih Bu. Ya tentu Bu Sinta juga bangga dengan Tentu saya. saja. Bu Sinta bisa aja sih. Tentu saja. Saya juga bangga dengan Dinda. Saya memiliki konseling yang hebat dan penuh kesadaran seperti Dinda. Itu suatu kebanggaan Bu Sinta tersendiri. bisa aja. Saya kan buat saya. jadi terpesona. Memang Dinda hebat. Kita akhiri proses konseling kita hari ini ya. Ya Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Selamat istirahat dan jangan lupa menjalankan komitmennya Siap ya. Bu. Ibu juga selamat istirahat. Iya. Saya pamit ya Bu. Saya keluar dari ini ya Bu. Iya. Assalamualaikum Bu. Oke, kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.